Kila baka Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yauman. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, datuk kita, itu beliau pernah menangis beliau. Satu hari pernah menangis beliau, kayak anak kecil nangis. Faqila lahu ma yukik. Lalu ada yang tanya sama Amirul Mukminin Sayyidina Ali. Amirul Mukminin berarti ini ketika beliau menjabat sebagai presiden ya. Setelah meninggalnya Sayyidina Utsman, beliau jadi Amirul Mukminin menggantikan Sayyidina Utsman. Nah, suatu ketika beliau nangis. Lalu ada yang tanya, "Mayukika, kenapa engkau menangis? Apa sebabnya wahai Amirul Mukminin?" Apa jawabannya Imam Ali bin Abi Thalib? Faqala lam ya'tini dhaifun mundu sab'ati ayyam. Iya, aku nangis karena sudah 7 hari rumahnya aku tak kemasukan tamu. Jadi Sayyidina Ali sedih nangis karena gak ada tamu. Bukan seneng gak ada tamu berarti aman jajan-jajan toples-toples foto, enggak. Tapi beliau sedih karena gak ada tamu. Karena apa? Berarti kebaikannya berkurang. Kebaikannya berkurang. Makanya pernah ya Nabi Ibrahim itu pernah ditanya oleh salah seorang, Qila Ibrahim li ayyi syai'in ittakhadaka Allah khalila. Nabi Ibrahim, apa sih resepnya engkau ya? Apa sih amalan-amalan engkau yang membuat engkau ini diangkat oleh Allah menjadi Khalilullah? Khalilullah itu kalau makna bebasnya konco dekatnya Allah, teman dekat. Kalau bahasanya anak sekarang bestinya Allah. Kalau Nabi Muhammad kan Habibullah ya, kekasih Allah. Nabi Ibrahim itu Khalilullah. Jadi Nabi Ibrahim itu nabi yang tertinggi setelah Nabi Muhammad. Kalau jumlah nabi itu kan ada 124.000 nabi, tapi yang wajib kita ketahui kan cuma 25. Dari 25 ini ada nabi yang paling top, ada 5, top 5. Namanya Nabi Ulul Azmi. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad. Nah, satu orang pernah tanya sama Nabi Ibrahim, "Li ayyi syai'in ittakhadaka Allah khalila?" Nabi Ibrahim, dengan sebab apa Allah mengangkat engkau menjadi Khalilullah? Nabi Ibrahim menjawab 3. Tapi saya nggak akan sampaikan semua sesuai dengan tema kita. Apa di antara jawaban 3 beliau? Wa ma taghaddaitu wa ma ta'asyaitu illa ma'ad dhaif. Kata Nabi Ibrahim, yang membuat saya diangkat oleh Allah menjadi Khalilullah adalah tidaklah saya makan siang dan tidaklah saya makan malam kecuali saya makannya bersama tamu. Jadi beliau ini nggak pernah makan sendirian. Bahkan diriwayatkan kalau di hari itu nggak ada tamu masuk ke rumahnya, beliau itu sampai cari tamu keluar dari rumahnya sampai bermil-mil, sampai 1-2 mil. 1 mil itu kan 1,5 kilo. Berarti kalau 2 mil kira-kira 3 kilo. 3 kilometer hanya untuk nyari orang diajak ke rumahnya. Jadi karena apa? Beliau sangat tahu betapa besarnya orang yang menghormati tamu. Jadi itulah sebabnya kenapa Imam Ali tadi menangis ya. Makanya juga ada hadis ya dalam kitab Al-Wasaya itu yang maknanya hadisnya begini. Tidaklah tamu itu datang ke rumah seorang muslim, kemudian tamu itu dihormati oleh yang punya rumah, maka tamu itu yang masuk ke rumah tadi itu dibarengi dengan 2 malaikat. Yang mana malaikat ini akan mencatat setiap suapan atau tegukan yang masuk ke mulutnya tamu akan dijadikan 1000 kebaikan bagi sahibul bait. Tidak hanya 1000 kebaikan, tapi juga 1000 derajat. Jadi 1 suapan 1000 derajat. Makanya jangan ibu-ibu kalau bertamu sama rumahnya orang lalu donatnya diparuh jadi 4, bukan berarti melit itu, supaya banyak suapan yang masuk ke mulutnya tamu. Bayangkan
satu suapan atau satu tegukan 1000. Kalau satu piring misalnya dikasih rawon itu berapa kali sendok itu? Dikalikan 1000. Nah, terus kalau acaranya rutin di rumahnya, misalnya ada acara majelis rutin, dikasih makan, berapa pahala yang didapat Nabi Ibrahim. Itulah yang membuat beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu ibu-ibu, ayo jangan lagi ada rasa gak suka kalau suaminya bawa tamu banyak-banyak, karena itu tanda kebaikan buat kita. Dan hadis lanjutan hadisnya ya, selain 1000 kebaikan dan 1000 derajat, dan malaikat tidak akan mencatat kejelekan bagi sahibul bait sejak tamunya pulang dari rumahnya sampai 40 hari ke depan. Jadi selama 40 hari setelah menerima tamu, itu malaikat tidak akan mencatat kejelekan-kejelekan daripada sahibul bait. Artinya Allah akan jaga sahibul bait daripada perbuatan yang gak baik. Misal ya, ada niat jelek, itu selalu digagalkan sama Allah. Mau niat keluar, mau ke tempat yang gak baik, gak pakai izin suami, ternyata ketika mau jalan beda motornya rusak. Ada aja yang membuat gagal, itu tandanya Allah jaga. Karena apa? Karena barokahnya menjamu tamu tadi. Bagaimana kalau tamunya belum 40 hari datang lagi tamu, seminggu datang lagi tamu, Allah itu istimewa itu sudah.